Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Oktaliana. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pengertian, sejarah, dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Pengertian hukum perdata internasional. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan hukum perdata internasional atau biasa kita singkat dengan HPI adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Atau dapat dikatakan bahwa HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Kemudian sejarah hukum perdata internasional. Yang pertama, perkembangan hukum perdata internasional pada masa Romawi kuno. Asas dan pola pikir hukum perdata internasional sudah ada pada masa Kekaisaran Romawi, yaitu pada abad ke-2 sampai 6 Masehi, seiring dengan perkembangan budaya barat di Eropa. Asas-asas hukum perdata internasional pada masa Romawi kuno dan menjadi asas penting pada masa modern ada 3, yaitu 1. Asas lex reisitae atau lexitus yang menerangkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan benda tak bergerak tunduk pada hukum tempat benda itu berada. Yang kedua ada asas lex domisili menerangkan hak dan kewajiban individu harus diatur oleh hukum tempat kediaman orang tersebut. Dan yang ketiga, asas lex loci contractus yang menerangkan perjanjian menyangkut penduduk provinsi berbeda tunduk pada hukum di mana perjanjian dibuat. Selanjutnya, masa perkembangan asas personal pada abad 6 Masehi sampai 10 Masehi. Pada masa ini terdapat prinsip hukum perdata internasional yang diuraikan, yaitu 1. Asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam setiap kasus adalah hukum tergugat sendiri. Yang kedua, asas yang menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan oleh hukum pribadi orang itu sendiri. Kapasitas para pihak dalam perjanjian harus didasarkan pada hukum individu para pihak tersebut. Yang ketiga, proses pewarisan harus dilakukan atas dasar hak individu pewaris. Yang keempat, pengalihan kepemilikan benda harus sesuai dengan ketentuan hukum pihak yang mengalihkan. Yang kelima, penyelesaian perkara yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum harus atas dasar hukum orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Dan yang keenam, pengesahan perkawinan harus didasarkan pada hak perseorangan suami. Yang ketiga, masa perkembangan asas teritorial pada abad 11 Masehi sampai 12 Masehi. Ada perkembangan di Eropa Utara dan perkembangan di Eropa Selatan. Perkembangan di Eropa Utara itu di wilayah Jerman, Prancis, dan Inggris. Pengaturan masyarakat genealogis ini berkembang menjadi sosialisme teritorial melalui tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat feodal. Kemudian perkembangan di Eropa Selatan yaitu perubahan prinsip individu menjadi sosialisme teritorial juga terjadi di wilayah Eropa Selatan. Tetapi hal itu terjadi karena adanya kota-kota perdagangan di Italia. Dasar hubungan manusia di wilayah ini bukan lagi ikatan pribadi genealogis atau kekuatan tuan feodal tertentu, tetapi tempat tinggal di kota yang sama. Yang keempat, masa perkembangan teori statuta di Italia. Setiap jenis statuta itu dapat ditentukan ruang lingkup atau wilayah berlakunya secara tepat. Ada 3 statuta. Yang pertama ada statuta personalia, tunduk pada pengaturan orang dalam masalah hukum di bidang pribadi dan keluarga. Yang kedua ada statuta realia, tunduk pada pengaturan benda hukum. Semacam ini pada dasarnya diterapkan menurut prinsip teritorial, yaitu hanya di dalam wilayah penguasaan kota yang memberlakukannya. Yang ketiga, statuta mixta, ialah hukum yang berkaitan dengan klaim entitas atau klaim terhadap properti. Yang kelima, masa perkembangan teori statuta Prancis, yaitu pada abad 16 Masehi.
Pada abad ke-16, setiap provinsi di Prancis memiliki sistem hukumnya sendiri yang disebut coutume yang pada dasarnya sama dengan undang-undang atau statuta. Karena keanekaragaman negara-negara ini dan peningkatan perdagangan antar negara, sengketa hukum antar negara juga meningkat. Ahli hukum Prancis seperti Charles de Moulin dan Bertrand de Argentre menyelidiki teori hukum dan mencoba menerapkannya di Prancis dengan beberapa modifikasi. Yang keenam, masa perkembangan teori statuta di Belanda pada abad 17 Masehi. Berdasarkan ajaran de Argentre, Ulrich Huber mengajukan 3 prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional, yaitu 1. Hukum suatu negara memiliki kekuatan absolut hanya di dalam wilayahnya. Yang kedua, semua orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara berdaulat, baik yang tetap maupun yang sementara, harus tunduk dan terikat pada hukum negara itu. Dan yang ketiga, sebagai interstate comitatus gentium, setiap pemerintahan negara yang berdaulat harus memastikan bahwa hukum yang telah berlaku di negara asalnya tetap berlaku dimanapun dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Pengakuan juga diperbolehkan ada subjek hukum di negara tempat kita melakukan persetujuan. Yang ketujuh, masa perkembangan teori hukum perdata internasional modern atau universal. Nah, pada masa ini dikemukakan 3 asas hukum perdata internasional, yaitu 1. Kaidah-kaidah untuk kepentingan perseorangan berlaku bagi setiap warga negara dimanapun dan kapanpun juga, atau prinsip personil. Yang kedua, kaidah-kaidah untuk menjaga ketertiban umum bersifat teritorial dan berlaku bagi setiap orang yang ada dalam wilayah kekuasaan suatu negara, atau prinsip teritorial. Yang ketiga, asas kebebasan yang menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan boleh memilih hukum manakah yang akan berlaku terhadap transaksi di antara mereka, atau yang disebut pilihan hukum. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup hukum perdata internasional. Ada hukum substansif atau hukum material. Nah, yang termasuk dalam hukum substansif, yang pertama ada hukum pribadi atau law of person, ada status personal atau status, dan wewenang atau personal status, kemudian ada kewarganegaraan atau nationality, ada domisili, dan badan hukum atau corporation. Kemudian dalam bidang hukum harta kekayaan atau law of property, terdapat harta kekayaan material atau benda-benda tetap dan benda-benda bergerak, harta kekayaan imaterial, dan perikatan atau obligation, yaitu perjanjian atau kontrak dan perbuatan melawan hukum atau tort. Kemudian hukum keluarga atau family law, ada perkawinan, adopsi, perceraian, harta perkawinan, dan hubungan orang tua dan anak. Dan yang terakhir ada hukum waris atau succession. Kemudian ada hukum adjektif atau hukum formal, yaitu yang termasuk dalam hukum adjektif. Satu, ada kualifikasi persoalan pendahuluan, kemudian ada penyelundupan hukum, ada pengakuan hak yang telah diperoleh, ketertiban umum hakim dan arbiter asing, asas timbal balik, penyesuaian, renvoi, dan pelaksanaan keputusan. Nah, mengenai ruang lingkup hukum perdata internasional, Sudargo Gautama menyatakan adanya berbagai pendapat atau pandangan, yaitu 1. HPI sama dengan re stop passing re. Kemudian yang kedua, HPI sama dengan choice of law dan choice of jurisdiction. Yang ketiga, HPI sama dengan choice of law ditambah choice of jurisdiction dan condition des étrangers. Yang keempat, HPI sama dengan choice of law ditambah dengan choice of jurisdiction, condition des étrangers, dan nationality. Sekian pemaparan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.